Selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudari yang di rumah. Mari kita akan beribadah walaupun masih kita harus beribadah secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu selama seminggu yang telah kami semua jalani. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mau disukakan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyembah Yesus kita akan memuji Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian. Sembah Kau Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba, terima segala pujian. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba, terima segala pujian. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sanjung Engkau ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Mari jemaat Tuhan di rumah, kita menyembah Yesus Tuhan kita. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba, terima segala pujian. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba, terima segala pujian. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sanjung Engkau ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa,
Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Selamanya kami mau menyembah-Mu, selamanya memuji-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau memilih kami bahkan sebelum kami ada. Engkau sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Sebelum dunia ini dibentuk Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Kami bukan hanya mau sekedar dipanggil, kami juga mau sekedar dipilih Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memilih kami. Mengucap syukur, Engkau tidak memandang rupa kami, Engkau tidak memandang akan kekayaan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menerima kami apa adanya. Sungguh sebagai suatu anugerah buat kami, kalau Engkau memilih kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat
kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini.
Mari sebelum kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun dan memelihara kami sampai pada hari ini. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, membuka pikiran dan hati kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita pada bulan-bulan ini masih tetap sama, yaitu bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan. Apa yang ada di dalam benak kita kalau mendengar kata dipilih? Ya. Saudara dipilih atau saudara terpilih. Menurut pandangan dunia, orang yang dipilih adalah yang pertama karena dia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya. Misalnya seseorang itu memiliki kecakapan atau keterampilan khusus. Ada juga orang-orang yang memiliki potensi sehingga dia dipilih. Ya. Ada yang mungkin terpilih karena dia memiliki kekayaan. Ya. Atau dia memiliki karisma. Karisma itu istilahnya suatu daya tarik. Sehingga seseorang dikatakan berkarisma, semua orang terpukau kalau melihat dia. Ada orang yang terpilih karena dia memiliki kekuasaan. Ada orang yang terpilih karena dia memiliki koneksi-koneksi atau memiliki hubungan dengan banyak pihak, sehingga dia terpilih. Atau memiliki keunggulan-keunggulan yang lain. Pendek kata, kalau menurut dunia, orang yang terpilih adalah orang yang memiliki kelebihan atau memenuhi kriteria untuk dia dapat dipilih. Atau yang kedua, orang terpilih karena dia mengajukan diri untuk dapat dipilih. Ya. Kita bisa melihat contohnya setiap kali misal ada pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ya, pasti ada calon-calon yang mengajukan diri. Ya, pilihlah saya. Berarti orang ini mengajukan diri untuk dapat dipilih oleh masyarakat. Atau mungkin dalam dunia sekolah juga ada pemilihan ketua OSIS, ya. Calon-calon ketua OSIS ada 3 orang misal, ya. Mereka mengajukan diri, pilihlah saya. Saya punya kelebihan ini, saya punya program kerja seperti ini. Jadi menurut pandangan dunia ada orang-orang yang terpilih adalah mereka yang memiliki kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan, kriteria-kriteria tertentu, atau karena orang tersebut memang mengajukan diri untuk dapat dipilih. Namun kalau kita melihat menurut pandangan Tuhan, saya ajak kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Mengingat bahwa bagaimana kondisi kita sebetulnya sebagai seorang manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kita semua itu tidak layak, ya. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26, 1 Korintus pasal pertama ayat ke-26 dikatakan demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Di sini mengingatkan ya, menurut ukuran manusia ketika kita dipanggil, kita dipilih, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Kita juga ingat sebagai contoh murid-murid Tuhan Yesus, ya para rasul, 12 rasul yang pertama, mereka pun
Kalau menurut pandangan dunia, dari latar belakang yang sama sekali mungkin tidak masuk hitungan. Ya. Mereka bukan dari kelompok ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi, ya, para imam-imam. Mereka bukan orang yang seperti itu. Banyakan dari mereka adalah nelayan, pemungut cukai, orang biasa. Ya mungkin dari pandangan dunia, tidak diperhitungkan, kurang diperhitungkan. Dan para murid pun juga waktu itu tidak datang pada Tuhan Yesus dan memohon supaya dipilih menjadi murid. Ya. Kita ingat kisahnya, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka sedang menjala ikan. Ya. Tapi Tuhan Yesus yang mendatangi mereka dan Tuhan yang memanggil mereka. Mari ikutlah aku. Ya. Jadi Tuhan yang memilih mereka. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang mereka. Oh, kamu bukan dari latar belakang teolog, saya tidak akan pilih kamu. Tidak. Ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi sombong kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya. Sesungguhnya bahwa Tuhan itu tidak memandang latar belakang kita. Kita dipilih bukan karena kelebihan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ketampanan, kecantikan kita, bukan karena kita pintar ngomong. Bahkan bukan juga karena kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, kemudian Tuhan memilih kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Dan lebih luar biasa, ya, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama, kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 5. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Luar biasa sekali. Di sini dikatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan sudah memilih kita sejak dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, Allah yang kekal itu sudah ada. Dan Dia sudah memilih kita. Bahkan katakan Ia telah menentukan kita dari semula. Sebelum orang tua kita menikah dan kemudian melahirkan kita, sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah ada di dalam rencananya Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia mengajarkan bahwa Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Kita sekalian bukan orang yang layak sebetulnya, tetapi Tuhan memilih akan kita semua. Jadi kalau kita melihat di sini, mungkin kita berpikir, kalau kita dipilih, apakah ada orang-orang yang tidak dipilih? Apakah berarti Allah tidak adil? Kenapa kok ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih? Sebetulnya bahwa Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. Semua orang itu percaya kepada Tuhan. Semua orang itu bisa terpilih. Ya. Tetapi Tuhan juga tahu di dalam kemahatauannya Tuhan, akan ada orang-orang yang tetap menolak Tuhan. Ya. Mereka tidak akan percaya pada Tuhan, menolak Tuhan. Karena untuk percaya, walaupun seseorang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada seseorang kehendak bebas. Kehendak bebas untuk orang itu mau menerima, merespon panggilannya, merespon pilihannya, atau menolak. Ternyata toh tetap kita lihat ada orang-orang yang tetap menolak akan panggilan Tuhan. Menolak akan pilihan Tuhan. Bahkan ada, kalau kita melihat, Yudas Iskariot, dia juga dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Bahkan istilahnya masuk di dalam gelombang pertama, ya, dari 12 rasul.
murid-murid Tuhan yang pertama, 12 orang. Toh di tengah jalan dia menolak, ya, dia menolak panggilan Tuhan itu. Karena dia kecewa tidak mendapatkan apa yang dia impikan. Dia memilih untuk memberontak, menjual Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang mungkin awalnya kelihatannya terpilih, ternyata di tengah jalan dia gugur. Tapi ada orang-orang yang mungkin secara pandangan kita, nggak mungkin orang ini dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita melihat contoh Rasul Paulus. Siapa yang menyangka bahwa ternyata Tuhan memilih Rasul Paulus untuk menjadi seorang hambanya. Dari latar belakang dia yang membenci pengikut Tuhan Yesus, ya, menganiaya, membunuh, memenjarakan orang yang sedemikian kejam. Ternyata Tuhan memilih. Tuhan memilih Rasul Paulus ini untuk bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dia menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Jadi pilihan Tuhan juga tergantung dengan respon kita. Bagaimana respon kita menanggapi pilihan Tuhan itu. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kita melihat Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati untuk kita bukan ketika kita sudah hidup suci, kita hidup kudus. Jangan kita berpikir, saya ulangi bahwa oh Tuhan memilih karena hidup saya lebih kudus, hidup saya lebih bagus dengan orang lain, hidup saya punya kelebihan daripada orang lain. Saya sudah berbuat sesuatu, berbuat banyak untuk Tuhan, maka Tuhan memilih saya. Tidak. Bahkan Tuhan sudah mati untuk kita ketika kita itu masih di dalam dosa. Jadi bagian kita merespon kasih Tuhan, merespon panggilan Tuhan. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 menjelaskan demikian. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Luar biasa, saudara. Dialah yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan karena perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita kalau dipilih Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau bahasa ini saya beri judul, dipilih oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita yang tidak layak, tapi kita memperoleh kasih karunia Tuhan, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saya ingin berikan satu contoh. Minggu kemarin, dunia kekristenan di Indonesia dikejutkan dengan meninggalnya seorang pendeta yang masih muda, umurnya mungkin sekitar 36 tahun, namanya Pastor Raditya Oloan. Kalau orang melihat dari latar belakang almarhum waktu itu, mungkin kita akan juga berpikir, orang ini hancur deh. Ya. Nggak mungkin jadi alat kemuliaannya Tuhan. Kehidupannya beliau yang kelam, penuh dosa. Ya. Ternyata Tuhan sanggup memilih dan mengubah kehidupannya. Dan dia menjadi seorang pendeta bagi anak-anak muda, yang memotivasi anak-anak muda, memanggil anak-anak muda untuk bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa sekali kalau kita melihat kehidupannya yang dari latar belakang yang benar-benar suram, ternyata bisa dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan untuk menjangkau anak-anak muda. Melalui channel YouTube-nya, melalui Instagram, dia banyak berkhotbah pada anak-anak muda. Memanggil dan menyadarkan anak-anak muda untuk bisa kembali percaya kepada Tuhan. Ini orang yang luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dipilih karena
anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kemampuan dan kuat gagah kita. Apa tujuan Tuhan untuk memanggil dan memilih kita? Pasti Tuhan melakukan sesuatu ada tujuannya. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, kita lihat sekali lagi. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tujuan yang pertama adalah untuk menghasilkan buah yang tetap. Kita dipilih oleh Tuhan dan Tuhan ingin hidup kita itu berbuah. Hidup kita ditanam berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu. Buah-buah apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Ya. Diri kita harus menjadi buah yang tetap. Kita harus setia sampai kepada garis akhir. Kemudian juga kita menghasilkan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu artinya pengubahan karakter di dalam kehidupan kita karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita yang mungkin dahulunya pemarah, karakternya pemarah, oleh karena ada buah roh di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang sabar. Kita yang dahulunya mungkin orang yang pelit, kemudian menjadi orang yang murah hati. Kita orang yang mungkin dahulu sulit untuk mengendalikan diri kita, tapi karena ada buah roh, kita memiliki pengendalian diri dalam kehidupan kita. Ada perubahan karakter yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada juga buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan menunjukkan bahwa kehidupan lama kita yang penuh kedagingan itu harus berubah kepada kehidupan di dalam roh. Ya. Hidup karena roh, bukan hidup karena daging. Ada buah-buah pertobatan. Yang dahulu suka berkorban dalam dosa, sekarang harus berubah. Suka hidup, belajar hidup di dalam kekudusan. Kemudian juga buah-buah iman. Ya. Menghasilkan buah-buah iman. Menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Kita mengajak mungkin saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk bisa percaya pada Tuhan. Melalui kehidupan kita yang penuh iman kepada Tuhan. Itu adalah menghasilkan buah-buah iman dalam pertobatan kita. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dipilih oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu memberitakan atau bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bersaksi, menceritakan kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa. Termasuk kasih Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa. Keluar dari kegelapan kehidupan lama. Menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Menuju kepada kekudusan Tuhan yang ajaib. Jadi kita dipilih yang kedua adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita dipilih, saya selamat, masuk surga, selesai. Tidak. Tapi kita dipanggil juga untuk menjadi saksi Tuhan. Orang-orang dipilih oleh Tuhan melalui berbagai macam cara, saudara. Ada orang, mungkin kita berpikir, saya sejak kecil sudah lahir dari keluarga Kristen, saya juga orang Kristen, saya otomatis dipilih. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang mungkin awalnya tidak seperti itu. Mungkin awalnya dia belum percaya pada Tuhan, tetapi di tengah jalan, dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan. Ada yang dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan, dia disadarkan bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan memilih dia.
Dan dia kemudian memilih percaya pada Tuhan. Ada orang yang mungkin ketika mendengarkan puji-pujian, tiba-tiba hatinya tersentuh. Dan dia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Ada orang yang dipilih Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan, ketika dia sudah mengalami berbagai macam yang namanya proses kehidupan. Sampai di suatu titik dia percaya, memang Tuhan memanggil saya. Tuhan mengasihi saya. Ada banyak hal Tuhan bisa menjamah kehidupan kita. Kita lihat contoh seperti Rasul Paulus, ketika awalnya dia rajin menganiaya umat Tuhan, dia berpikir bahwa dia melakukan suatu kebaikan, ya, berbakti pada Allah dengan cara menganiaya umat Tuhan. Tetapi di suatu ketika di tengah jalan Tuhan Yesus memanggil Paulus secara khusus. Ada banyak hal kejadian seperti itu. Ada juga yang dipanggil oleh Tuhan disadarkan melalui mimpi. Dan banyak hal Tuhan bisa kerjakan untuk memanggil seseorang. Tinggal bagaimana respon kita menanggapi panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita dipilih, dipisahkan dari dunia untuk kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan untuk mengabarkan, menceritakan, bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan Tuhan kepada dunia. Kalau gereja kita, GKI sudah kemarin merayakan hari ulang tahun yang ke-60 tahun, satu usia yang tidak sedikit, kita terus mengobarkan semangat untuk sebagai gereja Tuhan, kita menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam masyarakat, dan banyak hal. Di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita wujudkan bahwa kita itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan dan gagah kita. Cuman oleh karena anugerah Tuhan, Dia sudah memilih kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini mana kami boleh belajar dan mengerti bahwa Tuhan memilih kami bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuasaan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena apa yang sudah kami perbuat untuk Tuhan. Kami orang-orang yang sebetulnya tidak layak, tetapi kami memperoleh kasih karunia Allah, dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami dengan suatu tujuan, supaya kehidupan kami berbuah, kehidupan kami menunjukkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan juga dalam kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami di dalam kehidupan kami, untuk kami hidup dengan setia, menjaga iman kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh berbuah-buah, menghasilkan jiwa-jiwa baru, menghasilkan pertobatan-pertobatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Tuhan yang memimpin kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Mulai besok malam, jadi artinya mulai tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei, kita mengadakan pekan doa. Nah, pekan doa ini akan kita adakan, saudara, dari jam 8 malam secara aplikasi Zoom. Saudara-saudara, untuk lebih jelasnya nanti saudara dapat membaca, mengikuti apa yang telah tertulis, ya saudara, di dalam warta atau di dalam yang setiap malam kita
bisa membaca saudara-saudara di dalam renungan atau di dalam warta. Nah, mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana halnya dengan doa yang biasa kita lakukan malam? Mungkin kita mulai pada jam 9. Untuk hal ini saudara, doa yang jam 9 itu kita gabung. Ya, kita gabung dengan pekan doa yang kita adakan pada jam 8 malam. Jadi doa yang jam 9 ditiadakan, digabung. Nah, saya rasa itu saja saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Dan saya rindu agar saudara semua bisa ikut, ya. Bisa ikut. Kita berdoa bersama, mendengar renungan firman Tuhan singkat, ya. Kita mengambil waktu tidak lama saudara. Kurang lebih ya sekitar 30 menit begitu. Namun sebelum jam 8, room Zoom itu sudah mulai dibuka. Ya saudara, mungkin 15 menit sebelumnya itu sudah mulai dibuka. Saudara bisa mempersiapkan hati untuk kemudian pada jam 8 malam kita akan segera masuk ya di dalam acara pekan doa. Ingat, cuma 6 hari ya. Dari tanggal 17 sampai 22 Mei. Pakai kesempatan itu saudara. Jangan disia-siakan ya saudara. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari sekarang kita akan akhiri ibadah pada pagi ini saudara-saudara dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, ya Bapa di sorga, untuk kebaikan-Mu senantiasa kepada kami. Demikian juga untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati. Kami semua beroleh berkat, kami semua dikuatkan, disegarkan, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat berita kebenaran daripada firman-Mu. Kami boleh lebih mengerti dan menyadari siapakah kami yang Tuhan sudah pilih. Kami bukan orang yang hebat. Kami bukan orang nomor 1. Tetapi Engkau memilih kami oleh karena anugerah-Mu. Anugerah belaka, anugerah yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Oleh karena anugerah itulah ya Tuhan, Engkau telah memilih kami. Bahkan kebenaran firman-Mu mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih buat semuanya itu. Tuhan, kami berdoa untuk rencana kami, dalam kami menyelenggarakan pekan doa selama 6 hari, yang akan dimulai pada besok malam. Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati rencana pekan doa ini. Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Engkau berkati dan Engkau urapi dengan pengurapan Roh Kudus. Begitu juga seluruh jemaat Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pekan doa ini. Engkau berkati tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah yang akan ikut ambil bagian di dalam pekan doa ini. Berkati semuanya Tuhan. Kami rindu kami menjadi jemaat yang diurapi oleh Roh Kudus. Kami rindu kami menjadi jemaat yang kuat oleh karena Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam kami. Roh Kudus yang memenuhi akan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biar kiranya kami sebagai jemaat-Mu, kami ikut ambil bagian di dalam pekan doa. Berkati pekan doa yang akan kami selenggarakan ini. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucapkan syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mau menyerahkan semua doa kami Tuhan di dalam tangan-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus yang telah memilih kami semua. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah Turunlah atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi.